kita berdoa. Syukur bagimu Allah yang senantiasa mengaruniakan berkat-Mu kepada kami, sehingga kami masih boleh merasakan hari yang baru di hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, biarlah terlebih dahulu kami disirami oleh firman-Mu, supaya kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terimalah doa kami Tuhan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita hari ini, hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, diambil dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di dalam bahasa Batak dikatakan alai taboto do nang roh anak ni debata jala di lehon roh hatu hita asa tatadda parsitongi. Di bagasan parsitongi do hita, di bagasan anakna Yesus Kristus. Ibana do debata nasitong do hangaluan saleleng ni lelengna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada tanggal 25 Desember kita baru saja merayakan hari peringatan kelahiran Yesus Kristus. Dan di sepanjang bulan Desember ini kita juga sudah melakukan berbagai perayaan-perayaan, baik itu perayaan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kategorial, maupun berbagai wadah yang lain-lainnya. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah sudah sejauh mana kita memahami makna Natal itu? Apakah kita hanya memandang bahwa Natal itu hanya sebatas selebrasi, hanya sebatas tradisi yang harus dijalankan dari tahun ke tahun, atau hanya sebatas kemewahan? Bapak Ibu serta saudara-saudari, Natal itu semestinya tidak hanya dipahami sebagai yang seperti tadi yang kita sebutkan. Namun Natal itu harus dipahami benar-benar mendalam dari kacamata rohani. Bahwa Natal itu juga adalah bagian untuk memperingati bagaimana Kristus juga harus hadir di dalam kehidupan kita. Kita telah dinyatakan melalui firman Tuhan di beberapa kisah, di beberapa kitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, bagaimana kehadiran Kristus itu seolah-olah ditolak, seolah-olah tidak dikenal sebagai Raja, Pembawa damai, sebagai Juru Selamat. Akan tetapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan lagi. Kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Kita sudah merayakan Natal, maka hidupilah kelahiran Kristus itu di dalam diri kita. Biarkanlah Kristus benar-benar hadir di dalam diri kita dan kita tunjukkanlah bagaimana selayaknya seseorang yang didiami oleh Kristus. Seseorang yang didiami oleh Kristus tentulah akan memiliki pengertian karena Kristuslah sang pemberi pengertian. Kita akan mengenal kira-kira mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Karena hidup kita sudah semakin terarah dengan Kristus. Hidup di dalam Kristus artinya kita mau mengenal lagi Kristus lebih dalam, siapa dia dan bagaimana teladannya. Dan seyogianya ketika hidup kita sudah berpusat kepada Tuhan, sudah dikontrol oleh Tuhan, maka kita juga semestinya harus mau untuk dituntun Roh Kudus. Dan apakah yang menjadi jaminan
bahwa Kristus akan memberikan kita pengertian karena Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Allah itu sudah ada sebelum dunia dijadikan dan akan selalu ada, Alfa dan Omega. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, perayaan Natal itu akan semakin bermakna jika kita benar-benar menghidupi Kristus yang hadir di dalam diri kita dan mau hidup di dalam Kristus yang hadir itu. Sehingga hidup kita ini menjadi kesaksian bahwa Kristus itu benar-benar hadir di dunia dan akan memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah dunia dan akan semakin mempermuliakan nama Allah. Selamat melakukan aktivitas untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.